Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. 3 paslon di Pilkada Jakarta penuhi syarat administrasi. Momen romantis dilamar saat konser Bruno Mars. Diduga hendak bobol rumah, seorang pria tewas kejepit pintu. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir untuk mengisi ruang informasi Anda dengan mengakhiri hari long Jumat weekend ini, lebih tepatnya, menyambut long weekend. Benar sekali. Dengan sejumlah informasi yang terutama yang kita sampaikan terlebih dahulu, di mana sidang Kabinet Paripurna yang setelah diberlangsungkan kemarin yang juga ini berlangsung di negara Ibu Kota Nusantara. Betul, sidang Kabinet Paripurna terakhir yang diselenggarakan di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Selain itu yang menjadi sorotan adalah terkait dengan Pilkada Jakarta, di mana ketiga paslon ini dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, Dewi. Dan juga kalau kita meng-highlight lagi dengan informasi sebelumnya kita sampaikan, ini ada momen yang sangat-sangat mengharukan lebih tepatnya di konser Bruno Mars nih. Wah, dan sejumlah informasi nanti yang lainnya akan kami sampaikan bersama saya Dewi Wadi. Dan saya Dea Radianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Pemirsa, kita mengawali berita Menyapa Malam kali ini, di mana informasi di akhir masa jabatannya Presiden Joko Widodo kembali menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju agar segera menuntaskan program kerja yang belum rampung. Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam sidang kabinet ini, Presiden Jokowi berpesan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju agar dapat segera merampungkan program kerja sebelum memasuki transisi pemerintahan baru. Jokowi juga menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga dapat menyelesaikan sejumlah kendala di setiap instansi, sehingga nantinya tidak ada persoalan yang mengganggu pemerintahan baru yang akan datang. Lebih luas, dirinya meminta ke seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mendukung penuh program Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memuluskan proses transisi pemerintahan berjalan efektif. Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan. Yang kedua, kita semuanya harus mendukung penuh program Presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif. Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Dari Kalimantan Timur, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan sidang kabinet, Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajaran kementerian dapat menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan juga menurutnya stabilitas sangat dibutuhkan dalam transisi pemerintahan agar pembangunan dapat terus berlanjut. Dalam memasuki masa transisi pemerintahan yang akan datang, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajaran menteri agar tidak membuat kebijakan ekstrim yang berpotensi dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada seluruh jajaran untuk menjaga stabilitas, seperti menjaga daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta keamanan dan ketertiban. Dirinya berharap transisi di pemerintahan yang akan datang dapat berjalan kondusif dan menjaga stabilitas agar pemerintahan berikutnya berjalan dengan baik. Utamanya untuk program-program unggulan Presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang. Yang ketiga, menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas
untuk tetap tumbuh. Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Dari Kalimantan Timur, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait wacana pembentukan Matra Angkatan Cyber. Presiden Jokowi menilai bahwa rencana tersebut merupakan hal baik jika dilaksanakan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024. Presiden Jokowi melihat setidaknya ada 4 negara yang sudah membangun angkatan keempatnya. Menurutnya semua negara nanti akan menuju ke sana. Meskipun demikian, Kepala Negara menyerahkan pembentukan Matra Angkatan Siber kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyampaikan keputusan mengenai pembentukan Angkatan Siber akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru. Menurutnya Presiden terpilih pun sudah memikirkan hal tersebut. Matra tersendiri ya sangat baik karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan cybernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Termasuk, saya kira, tapi nanti biar pemerintah baru, Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada para menteri dan kepala lembaga selama 10 tahun dirinya menjabat. Dalam kesempatan tersebut juga Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Koalisi Indonesia Maju, yakni yang telah bekerja sama. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat 13 September 2024. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa sidang tersebut merupakan sidang Kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih untuk kerja keras, dedikasi dalam menjalankan program dan visi Presiden serta Wakil Presiden dalam menghadapi tantangan yang ada. Kepala Negara juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju jika dalam 10 tahun kepemimpinannya ada yang dirasa kurang berkenan. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi berikut ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pamit kepada Komisi 1 DPR RI. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri menyampaikan terima kasih serta permohonan maaf jika dalam pelaksanaan tugas ada yang kurang berkenan. Berdasarkan video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @retno_marsudi pada 12 September 2024, pertemuan tersebut merupakan pertemuan terakhir antara Kementerian Luar Negeri dengan Komisi 1 DPR RI. Menlu menyatakan merasa terhormat mendapatkan amanah dan tanggung jawab sebagai Kapten Diplomasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Dalam kesempatan itu, Retno juga menitipkan isu Palestina kepada Komisi 1 yang akan datang agar jangan meninggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian. Salah satu isu yang ingin saya titipkan terutama untuk Komisi 1 yang akan datang adalah mengenai Palestina. Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan berkas administrasi kepada perwakilan 3 pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ketiga paslon tersebut telah memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi atau pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan berkas 3 paslon Pilgub Jakarta 2024 telah lengkap dan memenuhi syarat. KPU DKI Jakarta sebelumnya meneliti dokumen-dokumen termasuk dokumen perbaikan ketiga paslon. Dengan demikian pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano-Karno, dan Dharma Kunwardana bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya. Anggota KPUD DKI Jakarta, Astri Megatari menjelaskan proses selanjutnya yakni tanggapan masyarakat pada 15 hingga 18 September 2024. Sementara proses klarifikasi atas tanggapan masyarakat akan berlangsung sampai 21 September 2024. Kemudian penetapan paslon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni 22 September 2024. Jadi baru saja kami melakukan penyampaian hasil penelitian administrasi terhadap dokumen perbaikan yang sudah disampaikan oleh ketiga pasangan calon. Dan dari ketiga hasil tersebut yang sudah kami sampaikan kepada para perwakilan dari tim pasangan calon, ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat. Nah, setelah ini prosesnya masih ada, yaitu tahapan selanjutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat. Tanggal 15 sampai 18 September. Jadi nanti dari hasil yang sudah kami sampaikan ini, silakan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapannya, bisa terkait misalnya status, lalu juga bisa terkait misalnya kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi, itu bisa disampaikan ke KPU DKI Jakarta. Kemudian setelah proses tanggapan masyarakat selesai tanggal 18 September, selanjutnya akan ada proses klarifikasi mengenai tanggapan masyarakat tersebut hingga tanggal 21 September. Dan di tanggal 22 Septembernya kami akan melakukan penetapan pasangan calon. Kira-kira begitu teman-teman. Pendaftaran Pilgub Jakarta 2024 sebelumnya berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Pramono Rano menjadi yang pertama mendaftarkan di hari pertama. Disusul oleh Ridwan Kamil Suswono pada keesokan harinya, serta Dharma dan Kunwardana pada hari terakhir. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi Tiara dan juga pemirsa dapat kita saksikan bahwa memang untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah ini Provinsi DKI Jakarta khususnya sudah telah memberikan berkas administrasi dan juga mengikuti kompetisi atau pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Betul, 3 pasangan calon ditetapkan telah memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi dan akan masuk ke tahapan selanjutnya. Kita akan melihat berbagai tahapan yang akan diikuti oleh ketiga pasangan calon ini. Dan sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta sejak bulan Januari hingga Juni 2024 terkait dengan kasus tuberkulosis atau TBC ini mencapai 30.000 kasus. Dengan tingginya kasus TBC di wilayah DKI Jakarta, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melakukan kunjungan ke layanan tuberkulosis multi drugs restansi itu di Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati lakukan kunjungan ke layanan tuberkulosis multi-drug resistance, layanan luka bakar terpadu, dan layanan stroke di Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat Rabu siang. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan kunjungan tersebut untuk memastikan ketersediaan kapasitas kamar dan alat kesehatan tersedia. Hal tersebut lantaran cukup tingginya kasus tuberkulosis atau TBC di wilayah DKI Jakarta mencapai 30.000 kasus. Ruang khusus TB, ruang khusus penanganan TB MDR. Nah, jadi yang advance artinya ruangannya khusus, isolasinya cukup baik. Yang ketiga tadi melihat peralatan pelayanan DSA untuk penanganan stroke. Jadi Rumah Sakit Tarakan cukup lengkap. Mudah-mudahan untuk penanganan misalnya luka bakar, mudah-mudahan tidak ada ya pasiennya, tetapi penanganan luka bakar fasilitasnya cukup baik dan akan dikembangkan lebih lanjut Rumah Sakit Tarakan lebih lengkap lagi terkait dengan penanganan nyeri dengan stem cell dan seterusnya. Angka pasti kasusnya sampai sekarang ada berapa? 30.200. Untuk tahun ini 2024 ya. Sepanjang 2024 itu kita menemukan kasus baru semester 1 tahun 2024 itu 30.000. Jadi kalau TBC itu memang paling penting adalah menemukan kasus baru gitu. Karena kemudian kalau kita udah ketemu kasus, maka kita akan bisa investigasi lagi siapa aja kontak eratnya dan lain-lain, sehingga prinsipnya adalah memutus rantai penularan gitu. Jadi selalu yang penting untuk disampaikan dan selalu kita kejar targetnya adalah penemuan kasus. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengungkapkan, sejak bulan Januari hingga Juni 2024 tercatat kasus TBC mencapai 30.000 kasus. Oleh karena itu, Ani Ruspitawati menegaskan akan mengencarkan pembentukan kampung siaga TBC di 267 RW di Jakarta guna menindaklanjuti penemuan kasus TBC di Jakarta. Sehingga target pada tahun 2030 dapat membuat kasus TBC di Jakarta zero. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ini menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu khawatir terhadap virus Mpox ini.
Pasalnya kekebalan tubuh bisa terbentuk dari vaksin cacar sebelumnya. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa kekebalan tubuh terhadap virus Mpox atau cacar monyet ini bisa terbentuk dari vaksin cacar. Masyarakat yang telah mengalami cacar juga disebut sudah memiliki kekebalan terhadap Mpox tersebut. Saat ini Indonesia telah memiliki fasilitas genomik untuk mendeteksi secara cepat jika virus Mpox masuk ke dalam negeri dengan menempatkan tes PCR di bandara. Hal ini untuk menjaga agar clade Mpox 1B tidak sampai masuk Indonesia. Mpox clade 1B disebut memiliki fatalitas yang lebih tinggi dan tengah mewabah di Afrika bagian tengah, terutama Republik Demokratik Kongo. Sementara itu clade 2B yang relatif lebih ringan memiliki persebaran yang lebih luas. Vaksinnya Mpox sudah ada. Sebenarnya Mpox itu kita dulu smallpox, semua yang pox itu virusnya satu family. Jadi kalau kita udah pernah dicacar dulu, sebenarnya ada juga daya tahan. Itu sebabnya nggak usah terlalu khawatir. Hampir semua kecuali yang muda-muda ya. Saya sih udah dicacar, ibu dicacar, yang ada skarnya di sini. Skarnya ada di sini. Ya kalau teman-teman ada bekasnya, itu sebenarnya you are already udah terproteksi ya in a way. Jadi nggak usah terlampau khawatir bahwa ini akan terjadi. Nah itu vaksinnya sekarang lagi di-develop tuh sama BioNTech, mRNA vaksin. Itu kan digunakan bioteknologi juga. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan serangkaian uji coba keselamatan di Bandara Ibu Kota Nusantara, termasuk pendaratan. Uji coba kali ini untuk memastikan bandara tersebut dapat didarati oleh pesawat dengan aman, termasuk pesawat kepresidenan. Lewat unggahannya di video akun Instagramnya, Budi Karya Sumadi menunjukkan proses pendaratan di Bandara Ibu Kota baru tersebut. Hasilnya pesawat jet longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat dengan selamat dan sempurna. Budi Karya bersyukur karena bandara tersebut berhasil didarati pesawat usai melewati berbagai proses kalibrasi dan serangkaian uji coba. Kemudian dia menjelaskan pesawat tersebut terbang dengan kecepatan ground speed 480 per jam atau 880 km per jam. Kecepatan itu sudah setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320. Sementara itu, Kapten Wirasono sebagai pilot menilai infrastruktur Bandara IKN sudah layak untuk digunakan. Sebelumnya, Budi memastikan uji kelayakan bandara tersebut telah dilakukan. Selain itu, bandara tersebut juga sudah mendapatkan izin operasi. Dia pun berharap bandara tersebut sudah dapat didarati oleh pesawat kepresidenan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Indosat dan Mastercard Indonesia berkolaborasi meluncurkan program penguatan kapabilitas keamanan siber. Program ini nantinya akan berfokus pada pengembangan pengetahuan dasar dan keterampilan praktis dalam keamanan siber. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Indosat dan Mastercard Indonesia berkolaborasi meluncurkan program penguatan kapabilitas keamanan siber di kantor Kominfo Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari mengatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan banyak talenta digital, khususnya dalam bidang keamanan siber. Menurutnya, keamanan siber memiliki peran penting dalam mewujudkan transformasi digital, terpercaya, dan berdaulat. Budi menyebut, program ini nantinya diharapkan dapat mencetak 1 juta talenta digital yang mumpuni selama 5 tahun mendatang. Kebutuhan akan talenta yang terampil dalam bidang keamanan siber makin signifikan. Karena data menunjukkan bahwa meskipun tenaga kerja keamanan siber tumbuh sebesar 12,6% antara tahun 2022 dan 2023, terdapat kekurangan hampir 4 juta profesional keamanan siber di seluruh dunia. Di sisi lain, jumlah talenta keamanan siber di Asia Pasifik pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,8% atau lebih dari 960.000 pekerja. Namun, talenta di Asia Pasifik secara umum masih mengalami kekurangan sebanyak 2,5 juta orang. Sementara itu, berdasarkan kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia tahun 2023 sampai 2030, rata-rata kebutuhan talenta digital Indonesia menyentuh angka 458.043 orang per tahun. Oleh karenanya, kepercepatan pemenuhan talenta digital nasional sangat mutlak diperlukan. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, serta rekan-rekan media yang saya cintai dan saya sayangi, keamanan siber memainkan peran penting dalam mewujudkan transformasi digital yang terpercaya dan berdaulat. Dari Jakarta, Farizal Mutianggiani, Sinpo TV melaporkan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membuktikan komitmen untuk memperkuat promosi desa wisata di Indonesia, khususnya di Semarang, melalui program Beli Kreatif Desa Wisata atau BETI-DEWI 2024. Dalam memperkuat promosi desa wisata, Kemenparekraf pun ini memperluas kolaborasi dengan stakeholder pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya saat menghadiri acara BETI-DEWI Kreatif Semarang di Kampung Jadul Semarang, menyampaikan bahwa program BETI-DEWI 2024 merupakan salah satu upaya dalam mendorong target 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penyumbang perjalanan wisatawan Nusantara terbesar dan menyimpan potensi luar biasa sebagai destinasi wisata. Maka dari itu, layak untuk dikembangkan adalah desa wisatanya. Menparekraf menjelaskan, pengelolaan desa wisata ini masuk program jangka menengah dan jangka panjang. Ia berharap program desa wisata bisa menjadi prioritas dan berkelanjutan. BETI-DEWI, Beli Kreatif Desa Wisata. Apresiasi BETI-DEWI Provinsi Jawa Tengah. Ini mendorong target kita 1,5 miliar pergerakan wisata Nusantara, dan Jawa Tengah ini adalah merupakan epicentrum pergerakan wisatawan Nusantara. 70-80% di Pulau Jawa dan Jawa Tengah ini ada di titik sentral. Siap semua berkolaborasi? Siap. Nah, desa wisata ini adalah pandemic winner. Pasca pandemi yang menjadi pemenang dari produk wisata adalah desa wisata, dan Kampung Jadul adalah salah satunya. Pengelolaan desa wisata ini sekarang masuk program jangka menengah, jangka panjang kita. Jadi siapapun nanti menterinya, program desa wisata ini akan dilanjutkan karena sudah masuk ke dalam arsitektur program teknokrasi pembangunan kita sampai 2020. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lagi-lagi bentuk oleh dari Menteri Pariwisata ini untuk mengembangkan di mana sebuah desa yang untuk memperkuat promosi desa BETI-DEWI lebih tepatnya untuk 2024 ini dapat berkembang lebih baik lagi. Sebagai bentuk wujud komitmen dari Kemenparekraf untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. Dan kami akan kembali dengan berita terkait dengan momen romantis dilamar saat konser Bruno Mars. Sesaat lagi usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi gelaran Festival Kota Lama Semarang. Dengan mengangkat tema Heritage in Diversity, Festival Kota Lama Semarang menyuguhkan beragam pertunjukan seni dan budaya Nusantara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Festival Kota Lama Semarang yang telah diadakan ke-13 kalinya dan masuk dalam jajaran event terbaik Kemenparekraf, yakni Karisma Event Nusantara tahun 2024. Festival Kota Lama merupakan event tahunan yang diprakarsai oleh ON Semarang Foundation, didukung oleh pemerintah Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah untuk mempromosikan kawasan Kota Lama Semarang sebagai daya tarik wisata budaya dan sejarah di Kota Semarang. Menparekraf menjelaskan, Festival Kota Lama yang berlangsung dari 5 hingga 15 September 2024 ini memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan yang berkunjung. Saya ingin mengapresiasi ON Semarang Foundation yang telah bersama kita dalam Festival Kota Lama yang ke-13. Dan ini untuk kesekian kalinya masuk menjadi festival terbaik Indonesia. Wow, luar biasa sekali. Jadi Karisma Event Nusantara 2024 dan temanya adalah Heritage in Diversity. Ini punya unique selling point. Saya doakan Festival Kota Lama semakin sukses ke depan. Dan akan ada orkestranya katanya. Lebih banyak dari selama masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2024, pihak pengelola Terminal Bus Kalideres bersama pengurus PO Bus serta pedagang yang berada di lingkungan terminal menggelar bakti sosial. Kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di Terminal Bus Akap Kalideres, Jakarta Barat. Petugas Dinas Perhubungan Satuan Pelaksana Terminal Bus Kalideres bersama pengurus PO Bus serta pedagang mengikuti bakti sosial donor darah yang digelar di Terminal Antar Kota Antar Provinsi Kalideres, Jakarta Barat. Sebelum melakukan donor darah, para peserta harus terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh tim medis dari Sudin Kesehatan Jakarta Barat dan Palang Merah Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Meski ada sebagian peserta yang baru pertama kali mengikuti donor darah, namun tak menyurutkan niat mereka untuk tetap mendonorkan darahnya demi kemanusiaan. Kepala Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat, Revi Zulkarnain mengatakan, bakti sosial donor darah yang digelar pihak pengelola Terminal Bus ini dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2024 yang akan jatuh pada 17 September mendatang. Hari ini kita melakukan kegiatan donor darah yang mana dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perhubungan tahun 2024, di mana kita dibantu dari Palang Merah Indonesia, khususnya saat ini dari Provinsi DKI Jakarta, kemudian Jakarta Barat, dan juga dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, termasuk Sudin Kesehatan Jakarta Barat. Jadi pesertanya adalah, pertama adalah karyawan di SUB, ya, kemudian dari pekerja yang ada di terminal seperti petugas PO Bus, kemudian karyawan, kemudian juga pedagang yang ada di Terminal Kalideres, dan juga ada warga sekitar terminal yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Untuk seluruh terminal tipe A yang melayani antar kota antar provinsi di seluruh Indonesia dilaksanakan pada hari ini tanggal 12 September 2024 di seluruh terminal antar kota antar provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Memang Ibu udah sering melakukan donor darah? Baru Pak. Baru kali baru, ini? Iya, makanya deg-degan juga, tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa Bu ya? Iya. Tadi sebelum donor darah, Ibu sempat diperiksa atau gimana? Iya, diperiksa, ditanyain KTP-nya, terus ditanya nomor HP-nya. Udah, setelah itu? Langsung dites, tes darahnya kita, darahnya A, B, apa gitu, dites darahnya. Terus ditensi juga. Oh, artinya ada cek kesehatan dulu ya Bu? Iya, cek kesehatan. Nah, setelah
donor darahnya, rasanya seperti apa, Bu? Nggak apa-apa, seneng aja. Seneng? Iya. Sementara aksi sosial kegiatan donor darah tersebut menargetkan sebanyak 100 kantong darah. Jika nantinya sudah tercapai, akan langsung diserahkan kepada pihak PMI untuk segera disalurkan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan transfusi darah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan serta mengantisipasi terjadinya banjir di sejumlah stasiun yang rawan banjir. PT KAI Komuter melakukan upaya antisipasi dengan membuat 1.600 lubang resapan biopori dan aksi tanam pohon bambu yang tersebar di sejumlah stasiun di kawasan Jabodetabek. Bertepatan di stasiun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, PT Kereta Api Indonesia Komuter melakukan kegiatan penanaman pohon dan membuat lubang serapan biopori di area stasiun. Stasiun Rawabuaya menjadi salah satu stasiun yang menjadi lokasi pertama kegiatan tersebut. Mengingat stasiun ini merupakan salah satu stasiun yang rawan terjadinya banjir. Kegiatan pembuatan lubang resapan biopori dan penanaman pohon bambu di area stasiun ini bertujuan untuk kelestarian lingkungan dan meminimalisirkan terjadinya banjir, khususnya di area stasiun yang dapat menghambat pelayanan para penumpang kereta api. Menurut Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Komuter, dari hasil identifikasi pihaknya ada sebanyak 4 stasiun di Jakarta yang rawan banjir. Selain stasiun Rawabuaya ada stasiun Kampung Bandan, stasiun Tebet, dan stasiun Bukit Duri dan stasiun Kampung Bandan. Untuk itu dengan adanya pembuatan lubang biopori resapan dan penanaman pohon bambu ini ke depannya dapat membantu menanggulangi permasalahan banjir dan menjadi lokasi resapan air yang diharapkan. Wilayah Jabodetabek ini masih rawan dengan banjir. Kami coba identifikasi ada 4 stasiun yang cukup rawan banjir, di antara Rawabuaya, kemudian Tebet, terus Kampung Bandan, dan di Bukit Duri. Itu stasiun atau tempat wilayah kerja kami yang rawan banjir. Sehingga dengan adanya pembuatan lubang biopori yang diharapkan dapat membantu untuk mengendalikan banjir, kemudian bisa menjadi resapan air yang bagus. Sekali lagi diharapkan itu bisa mencegah terjadi banjir di titik-titik yang memang terindikasi. Sebagai informasi, total ada 900 lubang resapan biopori dan 700 bibit pohon bambu yang ditanam oleh PT KAI Komuter dalam rangka merealisasikan program Green Komuter, di mana pembuatan lubang resapan dan aksi tanam pohon ini dilaksanakan di 900 titik di sejumlah stasiun yang tersebar di kawasan Jabodetabek. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jakarta sedang kedatangan Bruno Mars untuk konser di Jakarta selama 3 hari di Jakarta International Stadium. Penyanyi asal Amerika Serikat ini sukses bikin ribuan penonton terhibur pada konser hari pertamanya. Selama hampir 2 jam Bruno Mars mengguncang panggung dengan performa super energik. Dia membawakan lebih dari 18 lagu hitsnya yang sudah akrab kita dengar. Di sela penampilannya ia teriak "Jakartaku di sini" dengan aksennya yang terdengar lucu. Tak cuma sekali, ia mengulangi kalimat tersebut 2 kali, membuat penonton berteriak histeris. Sepanjang konser, Bruno juga membawakan lagu-lagu andalannya seperti Just the Way You Are yang membuat semua penonton bergoyang. Bruno Mars pun membawakan Die With Smile dengan piano yang merupakan single terbarunya yang sangat populer akhir-akhir ini. Konser Bruno Mars masih ada hingga 2 malam lagi, yaitu 13 hingga 14 September 2024. Para penonton yang masih belum bisa menonton dihimbau untuk siap-siap untuk ketemu Bruno Mars yang super keren dan charming. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi ini, penyanyi asal Amerika Bruno Mars sukses menggelar konsernya di hari pertama kemarin malam di Jazz. Adapun momen romantis saat Bruno Mars membawakan lagu Marry You ketika beberapa laki kompak melamar pujaan hatinya. Penyanyi asal Amerika Serikat Bruno Mars sukses menggelar rangkaian konsernya di Jakarta International Stadium. Konser Bruno Mars ini sudah lama dinantikan oleh para penggemarnya. Ternyata selain momen indah bisa menatap langsung idolanya, ada hal lain yang menjadi momen tak terlupakan bagi beberapa penonton konser Bruno Mars. Seperti video yang diunggah di sebuah akun TikTok, di tengah riuh gemuruh suara penonton saat Bruno Mars membawakan lagu Marry You, ada salah satu lelaki yang berlutut untuk melamar pujaan hatinya. Sontak saja banyak netizen atau penonton yang lain yang ikut merasakan dan mengabadikan momen tersebut. Ada juga seorang wanita yang merekam momen ketika seorang pria melamar pasangannya dan diunggah di media sosial.
Wanita ini mengunggah video ketika seorang pria melamar pasangannya saat konser Bruno Mars di Jakarta International Stadium. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Wah, kalau kita lihat bahwa memang tayangan tadi merupakan tayangan yang sangat mengharukan, terlebih lagi untuk para wanita yang menunggu atau menantikan pujangannya untuk melamar di tempatnya Tiara. Betul, akan menjadi momen terbaik yang akan dikenang sepanjang hidupnya nih Dewi. Dan kami akan kembali dengan peristiwa lainnya di mana diduga hendak bobol rumah. Seorang pria tewas terjepit pintu. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait dengan aksi kawanan begal kembali terjadi di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya pada 12 September, Kamis petang. Di mana kawanan begal bersenjata tajam ini merampas ponsel genggam milik pengendara di jalan. Aksi nekat kawanan begal tersebut terekam kamera mobil yang viral di media sosial. Dalam sebuah video rekaman kamera mobil memperlihatkan kawanan begal tengah berusaha kabur dengan mengendarai motor Matic. Usai merampas handphone milik mahasiswi yang tengah menunggu driver online yang ia pesan di depan Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya pada 12 September, Kamis petang. Dalam rekaman terlihat mendapati HP-nya dirampas. Korban kemudian melakukan perlawanan dengan mengejar dan menarik para pelaku, hingga akhirnya sempat membuat kawanan begal tersebut terjatuh. Kawanan begal tersebut kemudian terlihat mengancam korban
dengan mengacungkan senjata tajam, lalu bergegas kabur setelah mobil yang merekam kejadian itu membunyikan sirine. Pengendara mobil juga sempat berusaha melakukan pengejaran dan mencoba menghentikan para pelaku dengan memepet pelaku di pinggir jalan. Namun sayangnya pelaku berhasil putar balik dan kabur. Kini korban melaporkan kejadian ke aparat kepolisian. Warganet menilai bahwa kondisi kota Surabaya belakangan makin tidak kondusif. Pelaku aksi kriminalitas kini makin nekat dan beringas. Masyarakat juga meminta pemerintah kota untuk lebih meningkatkan keamanan bagi warganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan peristiwa berikut ini. Seorang pria terduga maling tewas terjepit pintu terjadi di Desa Tuyun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, viral di media sosial. Diduga hendak maling, tewas terjepit pintu diduga akibat kehabisan oksigen. Dalam video tersebut terlihat seorang pria memakai kemeja kotak-kotak berwarna merah yang kepalanya terjepit pintu. Terlihat hanya ada bagian tubuh dari pundak sampai kaki yang berada di bagian bawah pintu. Peristiwa pria terduga maling terjepit pintu itu terjadi di Desa Tuyun, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, pada Kamis 12 September 2024. Pria tersebut diduga hendak membobol pintu bekas gedung SMA Negeri 1 Mihing Raya yang kini menjadi perumahan warga. Diketahui pria tersebut bekerja sehari-hari sebagai petani. Kapolsek Sepang Ibtu Debi Susilo menyampaikan korban diduga berusaha masuk ke dalam perumahan dengan cara merusak kunci dan mencongkel pintu. Namun ketika berhasil masuk, tubuhnya justru terjepit pintu yang masih terkunci. Akibatnya korban pun tidak dapat menarik kembali kepalanya sehingga terjebak. Korban lantas meninggal dunia diduga akibat kehabisan oksigen. Dari peristiwa tersebut, pihak kepolisian melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti seperti cangkul yang diduga digunakan korban untuk mencongkel pintu. Tidak ditemukan kekerasan pada korban, pihak polisi Sepang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 3 bangunan di Jalan Pondok Labu 1, Cilandak, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Rabu siang. Sempat terjadi ledakan pada bangunan rumah makan hingga pelayan, hingga juga membuat konsumen lari berhamburan keluar. Inilah video amatir milik warga saat api membakar 3 bangunan di Jalan Pondok Labu 1, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu siang. Nampak api melahap bangunan rumah makan yang menjalar ke bangunan lainnya. Peristiwa ini bermula saat pelayan rumah makan, Susi, sedang memasak di dapur dan tiba-tiba ada ledakan dari kompor. Api dengan cepat membesar, sehingga dirinya bersama para konsumen yang sedang makan di lokasi langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Meski sempat mencoba mencopot selang gas kompor, namun kobaran api makin membesar sehingga bangunan rumah makan tersebut hangus dilahap api. Kita semua lagi di depan layanin, anak dua aku nyuci piring, terus tiba-tiba apinya langsung gede dor. Udah belakang di bawahnya itu kompor langsung gede. Dari dapur berarti, Mbak? Iya, di bawahnya kompor itu kan apa sih itu keramik ya? Iya. Di bawahnya kan gas, itu langsung gede. Tak lepasin semua itu padahal udah ada apinya, tapi langsung duar ini aja teriak-teriak. Itu kan warteg, Om. Warteg. Tapi sempat lari semua berarti nggak ada selamat semua berarti ya? Iya, kita semua selamat tapi kan barangnya udah hangus semua berarti, Bu ya. Ada berapa pelanggan waktu kebakaran? Banyak banget. Orang makan banyak banget. Tadi kita terima berita sekitar pukul 13.12. Untuk pemberangkatan unit 13.15 kita pastikan unit meluncur ke TKP, kurang lebih 13.20 sudah sampai di TKP dan status situasi terakhir api sudah besar. Untuk pemberangkatan unit sendiri dari Jakarta Selatan itu 9 unit berikut 32 personil. Untuk yang terbakar itu ada bangunan warteg, rumah tinggal dan toko kelontong. Kalau untuk penyebabnya sendiri nanti kita pastikan dari pihak kepolisian karena kami belum bisa memastikan bahwa ini sumbernya dari mana. Untuk dugaan sementara apa, Bang? Kalau dugaan sementara kita nggak bisa menduga-duga karena di sini semua berpotensi ada dugaan juga, tapi yang pastinya nanti ada dari pihak. Informasi awalnya dari bangunan awal? Awalnya dari warteg. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dan lokalisir agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Api pertama kali muncul dari rumah makan atau warteg. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Sementara itu untuk penyebab kebakaran menurut petugas masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.
Api berhasil dipadamkan setelah petugas menerjunkan 9 unit pemadam kebakaran dan 32 personil ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan informasi akhir kita di mana viral di media sosial perampokan mengancam pegawai agen salah satu bank di Lebakwangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan senjata tajam. Dalam aksinya, perampok melakukan kekerasan dan juga mengambil uang sebesar 110 juta rupiah. Terlihat dalam rekaman CCTV, kejadian perampokan brutal dan menegangkan terjadi di sebuah konter agen bank dan penjualan HP yang baru saja dibuka di Lebakwangi, Bandung, Jawa Barat pada 11 September Rabu pagi. Kejadian bermula saat toko baru saja dibuka oleh seorang wanita penjaga konter. Tak lama berselang, seorang pelaku muncul secara tiba-tiba dengan cepat ia masuk ke dalam toko sambil mengeluarkan senjata tajam dan memepet korban. Wanita yang kaget dengan ancaman mendadak tersebut langsung lemas dan jatuh ke lantai. Dalam video terlihat pelaku mencekik korban dan menodongkan senjata tajam ke bagian tubuh korban. Korban terlihat melakukan perlawanan, namun pelaku yang sudah menindih dan memiting korban berhasil membuat korban semakin tak berdaya. Melihat korban lemah jatuh ke lantai, pelaku dengan cepat menggasak barang-barang di dalam toko. Dalam hitungan detik, ia kabur dengan hasil rampokannya, meninggalkan korban yang tergeletak lemas di lantai. Tak berselang lama, korban berhasil keluar dari toko dan langsung berteriak meminta bantuan kepada warga sekitar. Warga yang mendengar jeritan korban pun berdatangan dan melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang. Kejadian perampokan yang penuh kekerasan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga setempat. Polisi kini tengah memburu pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang telah tersebar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi yang sangat meresahkan dan memang berdasarkan informasi tadi untuk terkait dengan perampokan ini masih ditelusuri oleh pihak kepolisian berdasarkan CCTV yang ada di lokasi, Dewi. Kita berharap untuk momen ini menjadi pelajaran bagi kita semua karena memang lagi-lagi kalau misalnya kita mengetahui memang memegang uang dengan jumlah yang besar ini harusnya ada pengamanan khusus tersendiri ataupun melibatkan pihak kepolisian lebih tepatnya. Dan informasi tadi pemirsa menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Mani. Dan saya Tiara Diati mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.